Kalau sebelumnya Bang Beok udah sempat bahas tentang rekomendasi HP Infinix, Tecno, dan Itel di harga 1 jutaan nih, kali ini gue bakal rekomendasiin ke kamu semuanya smartphone yang jauh lebih recommended, terutama soal spesifikasinya. Tapi nih dengan harga yang gak kalah terjangkau, yaitu 2 jutaan aja. Hadir sebagai smartphone penutup di akhir tahun lalu dan sebagai pelengkap dari Note 12 series, ada Infinix Note 12 2023. Meskipun smartphone ini hadir sebagai HP kelas 2 jutaan, tapi spek yang ditawarkan tuh mirip-mirip nih sama HP kelas mid-range. Mulai dari varian 8/256GB nya, hingga kemampuan fitur fast charging 33 watt. Tapi nggak cuma RAM 8GB aja loh, karena Infinix Note 12 2023 ini juga menyediakan extended RAM hingga 5GB. Jadi kalau di total nih, sebenarnya HP ini punya RAM hingga 13GB. Kalau dikombinasiin dengan chipset MediaTek Helio G99, HP ini mampu melibas beberapa game berat, mulai dari PUBG Mobile, Mobile Legends, hingga Genshin Impact sekalipun. Untuk PUBG Mobile sendiri dengan Infinix Note 12 2023 ini udah bisa buka di settingan Smooth Ultra. Hasilnya juga mulus abis guys. Udah gitu, smartphone ini juga pakai hard gyro loh. Jadi kalau kamu main PUBG Mobile dengan gyroscope always on, bakalan kelihatan responsif banget. Nah, kalau dari performanya aja udah cukup bisa diandelin, kira-kira dari ketahanan baterainya gimana nih? Udah pasti bisa juga dong bro, karena Infinix Note 12 2023 ini udah dilengkapi juga dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang disupport dengan fitur fast charging 33 watt. Kamu juga bisa aktifin fitur power boost yang bisa extend screen time kamu sampai 3,7 jam kalau semisalnya lagi kepepet belum bisa ngecas. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12 2023 ada di scene berikut ini. Produk HP gaming 2 jutaan terbaik yang bakal gue rekomendasiin selanjutnya adalah Tecno Pova 4 Pro. Alasannya simple sih, karena HP ini punya fitur fast charging 45 watt yang bisa ngisi penuh baterai dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 70 menit aja. Baterainya juga jumbo nih, di 6000 mAh, pakai chipset MediaTek Helio G99 terbaru, hingga udah pakai layar AMOLED dengan refresh rate yang sangat tinggi. Bahkan nih, dengan semua kombinasi spesifikasi tersebut, Tecno Pova 4 Pro ini mampu dapetin skor Antutu hingga 381.868 poin. Pas dipakai main game pun sama sekali nggak ada masalah ya. Meskipun buat main Mobile Legends masih mentok di high aja, tapi experience gue main nggak ada hambatan sama sekali. Hal yang sama nih juga kejadian untuk game FPS kelas Call of Duty Mobile. Dimana untuk setting grafisnya yang jujur bikin gue sedikit agak kecewa, karena meskipun tetap bisa dimainin, cuma settingannya mentok di medium high aja. Untungnya nih, untuk game PUBG Mobile masih bisa dimainkan di settingan nyaman Smooth Ultra atau HD High. Sementara untuk Genshin Impact, channel YouTube Unbox Diaries mengklaim bahwa Tecno Pova 4 Pro ini masih oke untuk memainkan Genshin Impact di settingan grafis medium hingga high sekalipun. Cuma agak sayang banget di Pressbook Mania, karena HP ini belum dilengkapi dengan konektivitas 5G. Selain itu, buat kualitas fotografinya juga masih terbilang agak kurang ya, meskipun sensor kameranya udah 50 megapiksel. Buat kamu yang tertarik nih, kamu bisa cek spesifikasi dan harga Tecno Pova 4 Pro terupdate di scene berikut ini. Oke, masuk ke rekomendasi HP 2 jutaan terbaik plus fitur terlengkap dengan harga termurah selanjutnya. Gue rasa lo semua harus setuju lah ya kalau misalkan Infinix Note 30 harus masuk ke dalam list video kali ini. Baru-baru ini juga Bang Beok bahkan udah secara lengkap memberikan 20 list kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 30 ini. Tapi meskipun dia bisa nemuin beberapa poin yang bisa dibilang sebagai kekurangan, tapi sebuah kelebihan dari Infinix Note 30 ini udah bisa nutupin kekurangan tersebut guys. Sebenarnya kelebihan secara spek dan fitur dari Infinix Note 30 ini mirip-mirip ya, pakai banget sama Tecno Pova 4 Pro yang udah gue jelasin sebelumnya. Mulai dari RAM dan ROM 8/256GB, chipset gaming yang dipakainya, layar 120Hz, dual stereo speaker by JBL, sertifikat IP53 dust and waterproof, NFC, kamera yang cukup oke, hingga baterai jumbo yang disupport oleh pengecasan yang cepat. Tapi nih, yang membedakan antara Infinix Note 30 ini dengan Tecno Pova 4 Pro adalah harganya yang sekarang cuma 2 juta aja. Gokil nggak tuh? Bahkan ya, kalau kamu beruntung, udah ada loh yang jual di harga 1,9 jutaan aja untuk versi 8/256GB nya. Nah, kalau bicara soal gaming, di sini Bang Beok juga sempat nyobain beberapa game, mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, sampai Genshin Impact. Overall nih, selama dipakai main juga Bang Beok sama sekali nggak nemuin masalah berarti di HP ini. Tapi dengan catatan ya, untuk PUBG Mobile saran gue sih mending main di settingan Smooth Ultra aja deh. Nah, kalau Mobile Legends bebas aja nih, mau dimainin di settingan rata kanan pun ya monggo aja. Masih lancar pakai banget. Tapi nih ya, kalau misalkan Genshin Impact mending main di settingan defaultnya aja, yaitu low 30 fps. Atau kalau mau sedikit lebih smooth di low 60 fps. Buat kamu yang kepo sama skor Antutu benchmarknya, Bang Beok juga sempat nyobain Antutu versi 9 dan versi 10. Dan hasilnya untuk HP
2,5 juta juga terbilang cukup menarik ya. Jelas, ini hasil kolaborasi yang apik dari MediaTek Helio G99 dengan konfigurasi memori 8/256 GB ya. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 30 terupdate ada di scene berikut ini. Lanjut lagi nih, kali ini untuk rekomendasi produk yang keempat dan kelima gua gabung jadi satu ya, mengingat Bang Bewok juga ngetes HP ini dan membandingkan performanya secara langsung. Kalau dari spesifikasi sih memang harus diakui ya, kalau kedua smartphone ini memiliki banyak kesamaan. Yang membedakan cuma dari sisi chipset, kapasitas baterai, dan teknologi pengisian daya cepat yang dibawanya aja. Tecnopova 5 menggunakan chip MediaTek Helio G99, baterai 6000 mAh dengan kemampuan charging 45 watt. Sedangkan Pova 5 Pro disematkan chipset Dimensity 6080 yang udah 5G dengan baterai yang lebih kecil 5000 mAh, tapi punya kemampuan fast charging yang lebih cepat yaitu 68 watt. Hal unik yang bisa ditemukan dari kedua smartphone ini adalah performanya yang justru beda tipis nih. Bahkan ya, terkadang Tecnopova 5 reguler bisa memberikan performa yang lebih ngebut meskipun dibanderol dengan harga yang lebih murah. Contohnya adalah dari sisi skor Antutunya hingga settingan grafis beberapa game seperti Mobile Legends hingga Genshin Impact yang bisa dimainkan dengan lebih lancar. Tapi emang sih, penyematan nama Pro di Tecnopova 5 Pro jelas bukan tanpa alasan. Mulai dari desainnya yang gaming banget berkat lampu yang bisa nyala, kemampuan fotografi yang sedikit lebih baik, hingga proses pengecasan yang lebih cepat. Jadi dengan selisih harga yang saat ini cukup terpaut jauh, kira-kira kamu lebih pilih Tecnopova 5 atau Tecnopova 5 Pro nih? Sambil milih, berikut gue sajiin spesifikasi dan harga terupdate dari kedua smartphone ini di scene berikut ini. Masuk ke rekomendasi HP gaming Infinix dan Tecno 2 jutaan ke-6, kali ini gue bakal merekomendasikan Tecno Camon 20 Pro 4G. Loh, bukannya ini HP 3 jutaan ya? Eits, jangan salah. Kondisi smartphone ini emang pas awal rilis ada di angka 3 jutaan, tapi sekarang harganya udah turun ke 2,7 jutaan aja loh. Lalu sebagai HP yang sama-sama awalnya berada di kelas 3 jutaan selayaknya Tecnopova 5 Pro, apakah Tecno Camon 20 Pro ini lebih worth it? Kalau kamu mencari HP yang udah 5G ready, jelas gue lebih akan rekomendasiin si Tecnopova 5 Pro. Coba nih, kalau kamu lebih butuh performa gaming yang sedikit lebih oke, hasil foto yang lebih baik, hingga layar AMOLED untuk kebutuhan entertainment, Camon 20 Pro jelas jadi salah satu pilihan terbaik. Performanya terbukti dari skor Antutu yang mencapai 400.000 lebih ya, dan masih bisa dipakai buat main Call of Duty Mobile dengan cukup lancar. Ya, meskipun cuma bisa main di settingan grafis maksimal, medium, dan frame rate high aja ya. Nah, buat kamu yang kepincut sama HP ini, untuk spesifikasi dan harga Tecno Camon 20 Pro 4G terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, gue mau ingetin kalian kalau ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Meskipun HP ini baru direkomendasiin di bulan lalu sebagai HP gaming 3 jutaan terbaik, tapi di bulan September ini Infinix Note 30 Pro sudah mengalami penurunan harga nih, jadi 2,9 jutaan aja. Sebagai sebuah smartphone yang seharusnya bersaing di range harga 3 jutaan, performa gaming HP ini jelas terbilang sangat mumpuni. Mulai dari PUBG Mobile yang bisa dipakai main di settingan Smooth Ultra, dengan rataan FPS yang cukup stabil dan jarang frame drop. Terus, untuk Call of Duty Mobile bisa dimainkan di settingan defaultnya, yaitu medium high dan bisa dapat frame rate yang amat sangat smooth. Sampai Genshin Impact nih di lowest 60 fps dan masih cukup playable buat dimainin. Nah, jadi di antara 7 HP yang gue rekomendasiin kali ini, kamu lebih pilih yang mana nih? Atau justru kamu ada pilihan lain? Feel free ya untuk diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 30 Pro ada di sini berikut ini. Sekalian gue izin pamit. Assalamualaikum bro.